Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Oke, nah sebelum kita melakukan supervisi nanti, langkah baiknya kan kita melakukan pertemuan dulu pada tahap pra-observasi pelaksanaan. Nah, tujuannya nanti biar apa yang Ibu nanti laksanakan ketika proses pembayaran itu maksimal ya. Nah, yang pertama Ibu megang mata pelajaran bahasa Bali ya. Maaf saya agak lupa soalnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan Ibu laksanakan. Tujuan membayar apa Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran itu? Terkait tujuan pembelajarannya ada dua yang tercapai. Yang pertama, siswa dapat memahami standar bencana secara bencana. Yang kedua, siswa dapat memproduksi teks dari bencana. Oke, berikutnya Bu. Nah, untuk meningkatkan peran kita sebagai seorang guru ya, sebagai pembelajar yang baik ya. Tujuan kita biar pembelajar itu lebih berpihak pada Ibu. Nah, tentu kita membutuhkan beberapa area pengembangan pada diri kita yang harus kita tingkatkan dari pembelajaran sekarang dan juga pembelajaran berikutnya ya, dari hasil refleksi atau mungkin penilaian. Nah, kira-kira ada pengembangan apa yang Ibu hendak capai nih? Terkait ada yang akan kita laksanakan. Yang pertama mungkin masalah pertanyaan pemantik pada saat persepsi. Pertanyaan pemantik ya. Yang kedua pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Nah, pemberian persepsi, pemberian pertanyaan pemantik pada persepsi. Mungkin biar lebih spesifik nanti bisa dijelaskan seperti apa. Pertanyaan pemantik itu maksudnya kita memberikan sebuah pertanyaan ke siswa biar bisa dia masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Misalnya, pernah menonton Baik itu enggak? Tahu tokoh ini enggak? Ya, sebenarnya. Tapi intinya seperti apa ya, penghubung ya, penghubung kognitif, penerapan kognitif siswa ya dengan penerapan kognitif yang akan kita belajarkan. Kemudian pengelolaan kelas seperti apa yang Ibu harapkan? Mungkin pengelolaan kelasnya perlu dipersiapkan kayak media pembelajaran dan anak fokus yang akan kita sampaikan. Yang pertama, yang kedua mungkin terkait ya lemah kerja pada saat pembelajaran. Jadi intinya Ibu menyiapkan pengelolaan kelas buat pembelajaran Ibu bersama murid. Nah, untuk mengetahui dua hal tersebut, kira-kira Ibu apakah sudah punya strategi untuk melakukan hal tersebut? Strateginya yang masih kurang paham ya. Strategi apa yang kira-kira cocok untuk pembelajaran? Nah, mungkin perlu kita strategi mungkin disesuaikan dengan area pengembangan ya. Yang pertama kan tadi kan kita bahas atau Ibu menyampaikan area pengembangan adalah pemberian pertanyaan atau persepsi atau pertanyaan pemantik ketika persepsi. Nah, ini kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya kan apa nih? Struktur dan wacana. Tujuan wacana. Mungkin apa ya? Mungkin Ibu pernah nggak selain itu pengalaman anak tentang Dharma Wacana itu bisa dianalisa? Menonton atau apa mungkin bisa? Menonton video Dharma Wacana ya. Dari mendengarkan video tersebut, siswa dipersiapkan beberapa pertanyaan. Berarti solusi yang pertama sudah ya, itu Ibu nanti persepsinya dengan memberikan video, kemudian siswa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jadi Ibu punya sebenarnya ini ya. Kemudian yang kedua Bu, untuk pengelolaan kelas, apa Ibu sudah punya strategi yang lebih efektif dalam pembelajaran? Belum. Nah, mungkin kalau dari segi media pembelajaran tadi sudah sampaikan ya, berupa video. Mungkin, mungkin bisa juga dengan LKPD-nya Bu. LKPD berarti siswa menyimak video, kemudian diberikan LKPD dari video tersebut ya. Oke, bisa seperti itu ya. Nah, Bu, berarti untuk percakapan kita di pra-observasi mungkin sudah cukup sampai di sini aja. Jadi intinya Ibu sudah punya area pengembangan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian
strategi-strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk waktunya kapan untuk pembelajaran? Besok ya? Jam 7 dari 18 Oke, ini hal yang kita sepakati bersama Bu. Ini tanda-tanda dulu ya. Kita sepakati bersama sehingga apa yang kita bicarakan hari ini untuk belajar dimaksimalkan. Oke, selamat siang Bu, sampai ketemu lagi di kegiatan supervisi besok ya, di kelas 12 MIPA. Oke, makasih banyak ya. Ya, Undin hitung yang di bahasa Bali 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa? Ya, coba mungkin hitung pun saking aja dari atas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, betul. Cia, 11, 12, Baik. Ya, berarti yang ada dari ini 34 orang ya. Ada 2 orang ini. Kita disampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dan materi. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat memahami struktur dan kaidah dan materi berbagai kegiatan secara lisan dan tulisan. Jadi hari ini kita belajar tentang kerangka utawi struktur dari dan materi. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran yang kedua, siswa dapat memproduksi teks dan tulisannya berbagai kegiatan secara lisan dan tulisan. Nah, nanti kalian sambung ini sudah paham nanti bagaimana struktur kerangka dan tulisannya. Pertemuan berikutnya kalian diharapkan mampu membuat atau menulis sebuah naskah dan tulisannya. Ya, sekarang terkait tujuan pembelajarannya. Mengusung ide dan memcanda atau berbicara masalah dan memcanda. Ada yang hobi menonton sih? Ada yang hobi menonton? Ada? Apa nanti? TV? Ya, yang menonton televisi biasanya kalian menonton channel saluran apa yang kalian mau di TV? Ada TV mana? Ada CTV, Indosiar, TVRI, TV One dan sebagainya gitu. Nah, Sandi pernah menonton Bali TV, pasti kok ini ide pedanda gede made gunung. Karena melihat mukanya tahu gambar-gambar itu. Nah ya, nah, biasanya beliau ini memberikan ceramah-ceramah kali pertuah keagamaan ya, seperti nanti misalnya kalau keagamaan itu ya bisa ada feodalan, apalagi bisa feodalan ya ada otoman, ya ada ngaben, pandas, apa lagi ya kelainan, biwasane, ya nah jadi dari paparan itu dapat kita simpulkan kali catatan sandi ke bos dan memecahnya ingin ke bebawasan pidato sama dengan pidato, hanya saja kalau dalam wacana juga dia fokus ke sastra agama.
Saya yakin baru disalin ke dalam LKB. Ya, dipahami? Om Swastiastu. Idadane sarang sami sale wong yakin ya. Sedulur tiang matur, dulu kerajaan tiang ngaturan rasa alayu bahaya manduka ide yang wiwasa ternyata sarang asuh pertemuan perhatian dia asal ini kata tidak ada sarang sami tidak kesidahan pun ini memiliki usaha dan pecah saya membayangkan Presiden usaha dan menginter provinsi lagi terakhir kali makin di mana lokasi pemati asal ini saya dipak kewenangan yang lain waktu sider ngawadua jagat balik ini ajar temangan dari semuanya ini ini juga ikan kewadutan pada cara pemahaman mereka yang aktivis berkibar jaga makanya akhirnya nasar mahal warga mana akhirnya meskipun aktivis berkibar jaga asal nabi sama pemerintah nada meskipun aktivis berkibar jaga asal nabi sama jaga laut Liwah dari mana mati seperti berjalan asa nabi sambil makin 25 April sangat Artikel, nagata, bahasa, masa, pada lebih, nah, masalah
kedua pewaris kata sekali penerus. Ya, ada pendapat lain pewaris sama dengan penerus. Ada pendapat berbeda? Ya, kelompok ini sekali pewaris. Kalau pewaris kata sekali nanti yang bahasa Indonesia golongan kami putra Indonesia. Sanim katut putra bangsa dan macamnya. Ya, jadi namanya putra bangsa. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Linda. Silakan yang pertama kita simpulkan ide tegas kawin pengertian dari dharma dan kesimpulan yang pertama ya terkait pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang kedua mungkin ada dari kelompok lain. Ya, kelompok yang lain. Kesimpulan kedua kita dapat memahami struktur dari dharma bencana. Berarti yang kedua kesimpulannya ide struktur dharma bencana. Ya, struktur dharma bencana ada berapa? Ya. Tapi gimana? Tiga struktur dharma bencana yang maba, daging, sarang, pembuluh. Kurang kita semua ini. Dan dipakai mana? Lepas. Yang sampun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menerangkan misanti ngawet. Oke, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu sehingga Ibu menemui saya hari ini? Tadi kan saya sudah melaksanakan pembelajaran dan Bapak Ibu sudah berpartisipasi pada pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira ada saran atau masukan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan? Nah, tadi kan kita sudah melakukan supervisi ya pembelajaran kalau nggak salah tadi jam ke-78 ya, tidak? Kelas 12 IPA 2 pembelajaran tentang dharma wacana. Oke, mungkin kita perlu ya melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilaksanakan tadi ya di pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak hal-hal yang masih kurang atau belum sudah berjalan ya yang tadi kita belum masih pembelajaran terkait dengan proses pra observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Kemarin kan di area pengembangan kita sudah menentukan dua area yang akan diselesaikan pembelajaran. Yang pertama terkait pertanyaan analitik dan yang kedua terkait dengan pengembangan analis. Nah, menurut Ibu apakah dua hal tersebut sudah berjalan tadi? Ya, dari yang pertama dulu dari pertanyaan pemateri atau apa saja menurut saya sih sudah berjalan karena di dalam apresiasi tadi atau pembelajaran tadi kita di sana guru dan siswa sudah ada komunikasi kesana yang mengambil materi dalam bencana. Saya pancing dulu dari pertanyaan yang mendasar sekali. Yang pertama misalnya adakah yang hobi menonton dari sisi jawaban anak ada yang apa saja yang saluran dari nonton orang nonton di TV nggak tahu sosok ini nggak tahu. Saya simpulkan apa sih itu dan bencana. Oke, jadi tadi juga saya lihat sudah berjalan ya, jadi ketika mulai pembelajaran, jadi Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantik pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi belajar ya, dan membawa ke masalah kontekstual. Nah, mungkin sedikit saran dari saya, jadi pertanyaan pemantik itu tidak mesti disampaikan secara langsung Bu. Mungkin karena Ibu tadi sudah kebetulan memakai PowerPoint atau memakai proyektor, mungkin bisa disampaikan di sana, dihapuskan. Atau mungkin Ibu pakai media yang lain, misalkan pakai kursi atau sebagainya, sehingga
keterlibatan siswa ada yang bisa melaksanakan. Itu salah satu saran dari saya. Kemudian yang kedua, gimana berjalan yang kedua terkait dengan pengelolaan kelas, di sana yang siapkan sebuah media yaitu video pembelajaran tentang dari motion. Yang kedua, selain video juga dia siapkan LKPD. Video dan LKPD ya dari sebelah saja. Gimana Bu sudah berjalan berdua? Saya sudah berjalan karena di dalam video tersebut sudah secara jelas, secara rinci dijelaskan dari tugas, struktur dan sebagainya. Apalagi ini karena bahasa Bali, kompetensi yang harus dipelajari kita adalah mendengarkan dan menyimak dulu. Pokoknya itu yang pertama yang ada, harus ada video dari siswa menyimak dan mendengarkan. Yang pertama dulu di pelajaran. Yang kedua terkait LKPD, nomor kerjaan ini juga berkaitan dengan video dan wacana, di mana siswa tersebut mendengarkan dan menyimak serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam lembar kerja tersebut. Jadi berjalan ya. Jadi dari sudah hasil observasi saya tadi dengan media video dan LKPD yang saling berkaitan ya. Jadi video dan LKPD nyambung dengan video ya. Jadi kita juga sudah melihat siswa yang antusias belajar, kemudian belajar lebih terpusat ke siswa ya, dan lagi terkhusus pada ibu sebagai itu. Oke, jadi secara umum sudah berjalan ya dua hal ada pengembangan tersebut. Nah, sebagai bahan refleksi ibu, kira-kira ada nggak hal-hal lain mungkin yang tadi menurut ibu belum berjalan maksimal ketika proses pembelajaran? Saya karena sekarang kita menggunakan kurikulum mereka, di awal mungkin perlu kita siapkan kesepakatan atas ini, dan nanti pembelajaran berjalan dengan kondusif dan itu yang pertama ini terkait kesepakatan kelas. Yang kedua terkait dengan refleksi pembelajaran. Itu yang pertama Jadi dua hal ya yang menurut ibu maksimal, yaitu sebelumnya ada kesepakatan kelas, kemudian bagaimana refleksi terhadap proses pembelajaran ya. Jadi menurut ibu apakah itu penting ibu lakukan? Ya, sangat penting. Kira-kira kapan ibu mau melaksanakan? Secepatnya Pak, karena dia mau menyusun dulu kesepakatan kelasnya seperti apa dan sanksinya seperti apa, serta refleksi pembelajarannya harus di apa? Ya. Jadi bagaimana? Oke, jadi intinya untuk membuat kesempatan kelas ya, jadi ibu ada rencana ya untuk mencari referensi dulu ya seperti apa, biar tidak ada kalau kesempatan kelas nggak ada kesempatan seperti itu ya, jadi biar sesuai itu ada motivasi secara internal. Nah, kira-kira kapan ibu mau laksanakan hal tersebut? Ya, mungkin minggu depan Pak. Pas cepatnya ya. Pembelajaran itu menyenangkan. Jadi intinya itu sudah ada proses ya, sudah ada rencana untuk melaksanakan tersebut dan jadwalnya akan cepatnya gitu. Ya, oke mungkin pertemuan kita sudah cukup lama ya. Nah, kira-kira ada lagi yang perlu kita diskusikan? Oh, sudah cukup. Nah, dari pertemuan kita hari ini ya, terkait pasca observasi kelas yang kita laksanakan, kira-kira apa yang dapat ibu sampaikan atau simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, kesimpulan ataupun hal yang bisa saya dapatkan dari pasca observasi ini, yang pertama terkait area pengembangan, di mana area pengembangan kita ada yang pertanyaan teman dulu, yang kedua ada pengelolaan kelas. Menurut saya area pengembangan itu sudah yang menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin, dan yang kedua akan dia laksanakan yaitu kesepakatan kelas dan refleksi pembelajaran. Kesimpulan yang saya sampaikan. Oke, itu jadi secara umum sudah Bu ya dari refleksi pembelajaran tadi sudah kita sampaikan dengan diskusi ya terkait rencana tindak lanjut, dan Ibu juga sudah punya rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan secepatnya ya minggu depan. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin Bu ya, nggak ada lagi ya, kita lakukan. Selamat siang, sampai ketemu lagi di supervisi berikutnya. Selamat siang.